Aduh, fisika lagi, fisika lagi. Eits, tunggu dulu. Di sini ada yang asik loh. Masa sih? Iya dong. Coba deh kalian amati animasi berikut ini. Hah? Apaan sih? Nggak jelas. Oke, tenang. Kita ulangi sekali lagi ya. Oh, nah paham kan? Coba deh kalian mati dalam kehidupan kalian. Pasti pernah ketemu fenomena yang sama kayak tadi. Pernah kan? Fenomena apa sih itu? Nah, itu namanya efek Doppler. Hah? Apaan itu? Oke, tenang. Kita bahas setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, nama saya Dimas Pratama. Kalian bisa panggil saya Mas Dimas. Nah, dari animasi yang telah kalian amati, coba deh sekarang kalian bayangkan bahwa kalian berada di pinggir jalan, kemudian ada ambulan yang lewat di depan kalian. Coba perhatikan. Yang pertama, ketika ambulan mendekati kalian. Yang kedua, ketika ambulan menjauhi kalian. Kira-kira akan ada perbedaan bunyi seperti apa? Nah, fenomena tersebut biasa kita kenal sebagai efek Doppler. Sebelum masuk lebih dalam ke materi, kita perlu mengenal dulu siapa itu Doppler. Doppler merupakan salah satu pelajar dari Institut Politeknik Vienna yang ada di Austria. Nah, awal mula penemuan efek Doppler ini adalah ketika beliau sedang belajar di Institut Politeknik Vienna. Saat itu beliau sedang berada di pinggir jalan, kemudian ada sebuah rombongan marching band yang melewati di depannya. Dari sana, Doppler berpikir bahwa ada perbedaan bunyi yang didengar ketika sumber bunyi mendekati Doppler dan menjauhi Doppler, ketika sumber bunyi mendekatinya dan menjauhinya. Dari sana, Doppler kemudian berpikir, ada apakah gerangan? Ternyata dari sana, Doppler melakukan percobaan demi percobaan. Akhirnya, beliau menemukan konsep yang dinamakan efek Doppler. Efek Doppler ini merupakan penurunan matematis untuk mengubah dari yang asalnya fenomena fisika menjadi sebuah konsep matematika. Akhirnya, setelah berpuluh-puluh tahun, Doppler berhasil mengemukakan sebuah teori matematis dari efek Doppler tersebut. Dan suatu ketika, tepatnya pada tanggal 25 Mei 1842, Doppler mengemukakan penemuannya yang disebut sebagai efek Doppler pada sebuah forum ilmuwan besar yang dinamakan Bohemian Society of Science. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan sejarahnya bagaimana? Di pertemuan tersebut, Doppler mengemukakan bahwa ada hubungan antara beberapa besaran fisika. Yang pertama yaitu frekuensi, yang kedua kecepatan, dan yang ketiga panjang gelombang. Ketika sumber bunyi mendekat atau ketika sebuah ambulan mendekat kepada sebuah pendengar, maka yang terjadi adalah si panjang gelombang tersebut semakin memendek. Akhirnya hubungan antara frekuensi dan panjang gelombang itu berbanding terbalik, sehingga frekuensi semakin besar. Lalu apa sih yang akan terjadi ketika sumber bunyi tersebut menjauhi pendengar? Yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu panjang gelombang menyebar semakin besar. Akhirnya frekuensi yang didengar oleh telinga semakin kecil. Dari penemuan tadi, Doppler akhirnya menyimpulkan bahwa merumuskan rumus tersebutlah yang sering kita kenal sebagai efek Doppler. Coba kita tinjau bagaimana persamaan efek Doppler berikut ini. Fp sama dengan P plus minus Pp dibagi P plus minus Vs dikali Fs, di mana Fp adalah frekuensi yang didengar oleh pendengar, Fs adalah frekuensi yang dihasilkan oleh sumber bunyi, V adalah kecepatan, Vs adalah kecepatan sumber bunyi bergerak, Pp adalah kecepatan pendengar bergerak. Setelah kita meninjau persamaan efek Doppler, lalu pertanyaan yang muncul adalah apa sih yang dimaksud dengan plus dan minus pada kecepatan pendengar atau Vp dan pada kecepatan sumber atau Vs. Ternyata plus dan minus di sini memiliki makna bahwa
ketika pendengar mendekati sumber bunyi, maka nilai Vp atau kecepatan pendengar bernilai positif. Dan kebalikannya, ketika pendengar menjauhi sumber bunyi, maka nilai kecepatan pendengar atau Vp bernilai negatif. Lalu sekarang bagaimana tinjauan plus minus pada Vs atau kecepatan sumber? Ketika kecepatan sumber bergerak kepada pendengar, maka kecepatan sumber atau Vs akan bernilai negatif. Sebaliknya, ketika kecepatan sumber bergerak menjauhi pendengar, maka kecepatan sumber atau Vs akan bernilai positif. Nah, itulah yang disebut dengan kesepakatan positif negatif pada efek Doppler. Sudah paham kan? Oke teman-teman, untuk menguji pemahaman kalian, saya akan berikan latihan soal yang akan kita bahas bersama-sama berikut ini. Sebuah ambulan bergerak dengan kecepatan 72 km per jam sambil membunyikan sirine dengan frekuensi 720 Hz. Tentukanlah frekuensi bunyi sirine yang didengar oleh orang yang berdiri di samping jalan jika mobil menjauhi orang tersebut, dengan catatan kecepatan bunyi adalah 340 meter per second. Dari soal tadi dapat kita ketahui bahwa kecepatan bunyi 340 meter per second. Kecepatan pendengar atau Vp adalah 0. Kecepatan sumber bunyi atau Vs adalah 72 km per second, atau jika kita ubah satuannya akan menjadi 20 meter per second. Kemudian frekuensi sumber atau Fs adalah 720 Hz. Dari apa yang kita ketahui, ditanyakan bahwa untuk frekuensi pendengar atau Vp itu berapa. Baik, selanjutnya akan kita bahas. Untuk membahas soal tersebut, maka akan kita gunakan rumus Fp sama dengan V plus Vp dibagi V plus Vs dikali Fs. Selanjutnya kita masukkan satu-satu rumusnya ke dalam persamaan tadi. Untuk kecepatan kita ketahui 340, kita masukkan. Kemudian Vp-nya kita ketahui bahwa 0 dan Vs-nya kita ketahui bahwa 20. Untuk frekuensi sumbernya 720. Nah, kemudian kita kerjakan 340 tambah 0 sama dengan 0 per 340 tambah 20 berarti 360. Berarti 720 dibagi 360. Setelah dihitung hasilnya adalah 680 Hz. Jadi frekuensi bunyi yang didengar oleh orang yang berdiri di samping jalan jika mobil menjauhi orang tersebut adalah 680 Hz. Baik, itu soal dari saya. Untuk selanjutnya kalian bisa mencari lebih dalam soal-soal lain yang dapat kalian kerjakan dan melatih kemampuan kalian mengasah materi efek Doppler ini. Oke, selanjutnya kita beralih kepada bagaimana sih penerapan efek Doppler ini pada kehidupan sehari-hari. Salah satu penerapan efek Doppler yang cukup populer yaitu pada penggunaan X-ray. X-ray digunakan untuk mengetahui kondisi janin pada ibu kandungnya. Yang kedua, efek Doppler juga dapat digunakan untuk mengetahui jarak antara bintang yang ada di luar angkasa. Pengukuran ini dilakukan dengan menganalisis gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh bintang tersebut. Nah, sekarang kalian sudah paham kan mengenai efek Doppler, mulai dari sejarahnya, tinjauannya, hingga ke penerapannya. Oke, kalau begitu, sekian penjelasan materi dari saya. Kini saatnya saya undur diri dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.